sistemnya berubah gitu ya, itu di shaftnya itu sendiri, atau kalau saya lihat di detail di sini, ini kan ada casingnya nih ya, casing pompanya di shaftnya gitu ya. Natural frequency itu ada di shaftnya atau ada di casingnya, atau mungkin di semuanya gitu, bisa jadi di dua-duanya. Di sistem ya, di gabungan keseluruhan itu semua. Jadi intinya adalah ketika ini dioperasikan, itu adalah gerakan dari impeller atau gerakan dari rotornya itu sedemikian rupa sehingga ada bagian yang mungkin mengenai si permukaan casingnya lebih besar gayanya, kemudian Oke, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu. Ketemu lagi dengan ngobrol bareng Tiara kita di Kamis siang ini bersama saya Chandra sebagai host ngobrol bareng Tiara siang hari ini. Saya sendiri ditemani oleh para ahli di bidang reliability, Mas Habib Fajarsah dari ahli elektrikal lah ya, dengan Mas Agus Supriyadi dari tim mechanical. Seperti undangan-undangan sebelumnya, kita hari ini kita akan ngobrol mengenai salah satu equipment yang menurut kami cukup menarik. Kita akan ulas gitu ya, mengenai vertical pump, pompa yang kita letakkan secara vertikal. Jadi kalau mungkin spesifik mechanical equipment gitu ya, ada turbin, ada generator, ada motor, ada fan, dan seterusnya. Ada pompa. Nah, pompa itu sendiri ada beberapa tipe. Namun yang kita bahas kali ini adalah pompa yang mungkin secara mechanical atau secara penempatan lokasi pompanya itu kita tempatkan secara vertikal gitu ya. Jadi, nah ini kayak gambar yang seperti ini nih. Ini. Kalau gambar yang dipasang di mana? Biasanya di install di site. Nah, oke. Nah, ini mungkin secara umum sebenarnya buat nge-refer ya, Habib sama Mas Agus, seperti apa sih pompa yang akan kita bahas hari ini gitu, kita diskusikan. Jadi ini ada beberapa tipe pompa yang bentuknya vertikal. Jadi biasanya pompa vertikal itu dipasang dengan motor yang posisinya di atas. Ini ada motor posisinya di atas. Kemudian disambung, dikopling dengan shaft yang cukup panjang, bisa dari 1 meter sampai ada yang 5 meter lebih gitu ya. Kemudian blade-nya atau impellernya itu ada di bawah, di bagian bawah, di posisi seperti ini biasanya. Nah, ini impeller. Oke, jadi posisi antara motor secara vertikal gitu ya. Nah, topik bahasan kita adalah bagaimana memonitor pompa seperti ini dengan beberapa failure mode yang mungkin bisa terjadi untuk bentuk pompa seperti ini. Itu mungkin ya. Banyak ya Pak, dan kasus-kasus. Waduh, kalau kasus, kalau saya dengar beberapa teman-teman engineer sih sering cerita nih, wah saya menemukan kasus ini gitu ya, finding kasus ini gitu ya. Cuma nanti coba kita menemukan pompanya ketemu, berarti sebelumnya nggak ketemu. Iya. Sebelumnya ini apa namanya hilang. Diambil dilarang, kata security nggak boleh diambil. Diambil vibrasinya maksudnya. Oh iya. Diambil data PPM-nya. Gitu. Diambil datanya lah. Oke, mungkin sebagai ini sebentar ya Bapak dan Ibu,
Saya review sebentar. Oke, mungkin dari bentuk-bentuk seperti ini, kalau kita lihat ini ada motor, kemudian ada pompa gitu ya, di mana sumber apa namanya sumber tenaganya untuk memutar pompa biasanya dari motor yang disuplai oleh tegangan ya, Pak Habib. Pak Habib tegangan, kemudian dia akan memutar motornya dan motornya akan memutar pompa. Nah, kalau dengan konsep seperti ini nih, menurut Pak Habib mungkin kira-kira dari tipe-tipe pompa seperti ini nih problem yang mungkin bisa terjadi apa ya Pak? Mungkin dari segi ya sisi motornya atau secara garis besar problem dari motor di secara elektrikal ya itu tidak jauh berbeda lah dengan motor-motor tipe yang lain. Oke. Jadi kalau motor, untuk sisi motornya kan ada elemen rotor dengan stator ya. Oke. Masing-masing akan memiliki failure mode-nya sendiri-sendiri. Cuman memang yang akan jadi challenge itu adalah justru problem yang di sisi mechanical. Oke. Ya, kenapa? Karena saya makin berat iya. Apa lagi? Silakan. Kita bisa desain. Nah, di gambar yang awal itu pun bagian dari yang awal ya. Bagian dari si vertical pump ini punya casing. Oke. Dan ini ya. Ketika seorang data collector atau teknologi owner vibrasi hendak mengukur vibrasi pada motor tersebut kan pastinya dia bisa men-challenge dirinya sendiri, tapi kalau saya mendapatkan challenge sebelum kita men-challenge yang lain kan pastinya kita perlu untuk men-challenge, mengkritisi diri sendiri. Siap. Bisa nggak atau akurat nggak kita ukur vibrasi pada poin itu? Baik. Silakan dilanjut, Pak. Nah, justru challenge-nya nanti akan ada di situ karena dari sisi motornya sendiri ya secara failure mode tidak akan jauh berbeda dengan motor yang horizontal. Kalau tidak jauh berbeda itu seperti apa sih mungkin yang bisa terjadi gitu? Jadi sebenarnya motor itu dikapel dengan equipment apapun ya dalamnya akan tetap seperti itu. Nah, khusus untuk motor-motor listrik ini akan ada kaitannya dengan rating tegangan yang dia miliki. Kenapa? Karena rating tegangan dia akan menentukan desain dari windingnya. Nah, untuk motor-motor medium voltage dengan motor-motor yang low voltage secara konfigurasi windingnya itu berbeda dan efeknya failure mode-nya pun akan jauh berbeda. Jadi dari segi size-nya itu mempengaruhi juga ke failure mode gitu ya. Betul. Dari sisi tegangannya itu ya. Ini yang seringkali jadi gap ya ketika ditanya spesifikasi motornya apa. Kalau mekanika kan pasti daya power ya. Power, betul. Tapi yang dicari oleh orang elektrikal tegangannya itu berapa. Nah, karena itu akan menentukan desain windingnya seperti apa. Ketika desain windingnya berbeda, failure mode-nya pun akan berbeda. Kalau dari ini Pak Habib, frekuensi dari listriknya itu tidak diperhatikan ya. Maksudnya 60 atau 50 akan gitu. menentukan failure mode-nya akan berbeda gitu enggak akan? Antara 50 Hz dengan 60 Hz gitu. Enggak sih. Enggak berbeda. Baik untuk stator winding maupun untuk rotor. Ada tambahan? Nah, justru pertanyaannya itu adalah bagus nih. Gimana cara kita mengukur elemen mekanikalnya? Karena pertama tantangannya itu kan shaftnya panjang. Betul sekali. Kemudian gimana kita bisa mendapatkan pengukuran secara akurat di pompa itu? Mungkin saya bisa zoom ini kali ya. Nah, ini kalau tadi motornya tadi diambil orang kali ya, sekarang tinggal pompanya doang. Lagi diambil. Ini boleh. Kemudian ini ada gambar. Kenapa ada orang nyuling di dekat pompa? Mungkin motornya itu motor penyuling.
Kalau nyuling pompanya baru bisa muter. Oke. Jadi kan motornya udah diambil orang. Kirain karena dikasih suling dia motornya jadi goyang-goyang. Pompanya jadi goyang-goyang. Nggak usah pakai motor. Penggeraknya orang nyuling. Siap. Nah, ya selama ini kita bukan men-challenge Pak Habib, tapi kita mendapat tantangan untuk itu. Jadi bagaimana kita bisa memastikan kondisi dari si pompa ini atau juga satu package dengan motor tadi itu kondisinya baik atau tidak gitu. Karena memang secara umum yang sekarang ada itu adalah kita hanya memonitor misalnya nih vibration dan oli di bagian atas saja gitu. Jadi bagian di permukaan saja. Nah, itu terkadang kita miss gitu. Jadi beberapa kali ada cerita dari teman-teman mendapati kondisi equipmentnya tiba-tiba tidak bisa beroperasi dengan baik, mengalami functional failure. Padahal dari data yang ada sebelumnya, data PDM yang ada sebelumnya itu tidak menunjukkan adanya masalah atau bisa dibilang ya secara nilai masih jauh di bawah izin dari standar atau protection system yang ada. Kemudian secara trending juga mungkin slope-nya tidak terlalu ekstrim atau slope-nya hanya datar seperti itu. Atau sebelum jauh ke apa tadi kedeteksi atau tidak gitu ya apa yang terjadi, balik lagi sih sebenarnya problemnya apa dulu sih sebenarnya yang yang ada di sisi pompa ini. Kalau kita melihat pompa kan di sini ada ini multi stage nih yang sebelah sini nih kira-kira contoh multi stage, yang ini sepertinya single stage. Nah, kemudian di sini ada bushing gitu ya, beberapa karena terlalu panjang agar shaftnya itu tidak goyang-goyang gitu ya, pasti ada bushingnya biasanya ditambahkan di beberapa tempat. Nah, itu atau kemudian biringnya baru ada di atas ya. Biring yang menahan radial bearing dan truss bearing di bawah kopling itu biasanya. Oke, ini kopling, kemudian di sini ada biring. Ada satu biring atau dua biring biasanya? Kalau untuk tipe ini? Pastinya akan bergantung pada tipe ya. Besar kecilnya pompa, Pak. Jadi mungkin ada pompa-pompa yang besar seperti kalau di PLTU itu EWP misalnya ya. Kemudian di geothermal itu ada hot well pump seperti itu. Biasanya ada beberapa gitu. Jadi ada bearing radialnya itu ada beberapa, misalnya 3 buah, kemudian ada truss bearingnya 1. Oke, tapi dalam satu tempat atau berbeda? Satu tempat dalam satu package. Jadi mungkin seperti ini ya, posisinya di sini atau itu bukan? Jelas seperti tadi ada beberapa bearing di sana mengcover gaya radial dan gaya aksialnya. Dan itu posisinya ada di atas gitu ada ya? Di atas. Ada di atas. Nah. Dan kalau sometimes kita bisa akses itu dengan teknologi vibrasi kita bisa akses. Oke, baik. Tapi yang bagian bawah itu yang nggak bisa kita akses. Oke. Dan dari bentuk seperti ini nih yang ya problem yang mungkin terjadi apa sih? Misalkan apakah apa sama seperti pompa-pompa biasa gitu, kavitasi mungkin bisa terjadi di blade-nya atau dia sampai bubble, looseness ya. Secara mekanikal ya. Based on pengalaman, kemudian juga pastinya adalah referensi itu bagian bawah ini, bagian dari shaft-nya pompa ini ke bawah, itu kan mungkin ada beberapa segmen gitu. Betul. Beberapa segmen. Ada yang 3 segmen, ada yang 2 segmen, bahkan ada yang sampai 4 segmen dan sebagainya. 1, 2, 3. Kalau di sini ada disambung-sambung betul. Shaft-nya ada sambungannya. Kita pernah mendapati kondisi di mana antar sambungan ini entah dia loose atau entah karena dia ada gaya berlebih sebelumnya, sehingga ini menjadi tidak lurus sambungannya. Oke. Jadinya ya kita menyebutnya apa ya, bisa loose atau apa ya seperti itu. Jadi antar segmen ini jadinya nggak seharusnya run out-nya bagus gitu, tetapi pada akhirnya run out-nya jadi kurang bagus gitu. Kalau seperti itu tuh putarannya jadinya center nggak sih? Putarannya menjadi wobble ya. Wobble ya. Jadinya akan pasti wobble dan
efek berikutnya biasanya adalah di bawah itu kan ada beberapa basing yang menyangga. Betul, pasti ada basing kanan tadi. Basing itu yang nanti akan kena gitu, pertama kali. Poinnya di situ. Betul sekali. Itu yang paling mungkin dari pengalaman saya itu yang paling sering terjadi adalah itu. Konsepnya kayak ini ya, jadi band kali ya. Atau Iya, lebih more than atau lebih dari itu. Adalah dia tidak lurus gitu ya. Tidak center, ada wobble, gerakan wobble di sana menyebabkan basingnya nanti kena seperti itu. Dan kalau lebih parah mungkin bisa jadi basingnya udah terlalu lebar clearance-nya, nanti yang kena adalah antara blade-nya ini bisa kena. Gitu. Oke. Nah, tapi permasalahan seperti itu tuh apakah dia secara gradual akibat pola operasi ataukah pada saat dia instalasi sudah ada yang tidak proper di sana tuh? Ya, dari beberapa kasus yang ada memang dari awal itu ada seperti itu ya. Memang dari awal kurang begitu bagus secara run out gitu. Itu ada. Kemudian ada juga yang awalnya bagus tapi seiring dengan waktu entah mungkin di sini kan mungkin tidak semua pompa itu digunakan untuk mengalirkan air yang benar-benar bersih ya. Betul. Oh, oke. Nah, itu juga dari sisi fluida itu ada juga biasanya mungkin di sana gitu. Termasuk adalah ada strainer ya biasanya. Ada strainer sebelumnya ya. Seperti ini nih. Iya. Gambar-gambar di sini gitu ya. Betul. Ada juga kontribusi dari beberapa kasus itu ada juga kontribusi dari level air, gitu. Level fluida. Saya nggak tahu mungkin fluidanya kan bisa macam-macam di sini ya. Level fluida itu juga besar kecil ada kontribusinya terhadap hal tersebut. Gitu. Jadi mungkin ada hubungannya seperti kapitasi dan sebagainya ya. Atau ada juga kasus yang di mana ketika dia terendam tentu mungkin secara package gitu ya masanya jadi lebih besar sehingga natural frekuensinya beda dengan ketika dia mungkin ketika levelnya agak kosong seperti itu. Nah itu mengakibatkan ketika tidak pas itu ada ketika beroperasi itu akan vibrate sehingga tadi ujung-ujungnya adalah casingnya kena seperti itu. Itu vibrate berarti di shaft-nya atau di casing-nya ya kalau kondisi seperti itu ya. Maksudnya kan kalau tadi ngomongin mengenai natural frekuensi ketika level air berubah berarti kan ya possibility kekuatannya berubah kemudian atau ya sistemnya berubah gitu ya. Itu di shaft-nya itu sendiri atau kalau saya lihat di detail di sini ini kan ada casingnya nih ya, casing pompanya di shaft-nya gitu ya. Natural frekuensi itu ada di shaft-nya atau ada di casingnya atau mungkin di semuanya gitu, bisa jadi di dua-duanya. Di sistem ya, di gabungan keseluruhan itu semua. Jadi intinya adalah ketika ini dioperasikan itu adalah gerakan dari impeller atau gerakan dari rotornya itu sedemikian rupa sehingga ada bagian yang mungkin mengenai si permukaan basingnya lebih besar gayanya, kemudian itu berulang-ulang sehingga menyebabkan itu tadi ujung-ujungnya adalah basingnya yang kena. Oke. Nah, itu beberapa case kejadian gitu atau failure yang bisa mungkin terjadi gitu ya. Kemudian ketika beberapa failure itu terjadi, ya kita pasti di satu sistem seperti ini, apalagi sistem di plan gitu pasti ada monitoringnya ya. Event itu dilakukan oleh yang langsung yang protection system gitu yang langsung nyambung ke DCS, kemudian nyambung ke historians gitu yang kita bisa monitor tiap detik gitu. Parameter-parameter apa saja kira-kira yang bisa memonitor poin menunjukkan perubahan-perubahan itu gitu di sisi misalkan tadi motornya ada rotor problem atau ada starter problem gitu atau di shaft-nya itu sendiri gitu. Paling
ngomongin dari motor dulu ya. Kalau dari motor ada beberapa parameter yang dia bisa jadi pertanda bahwa something happen di motor tersebut. Yang pertama, ketika kita memonitor dari sisi harmonisnya, harmonis ini pun bisa menjadi salah satu sumber permasalahan apabila ada vibrasi tapi dari sisi mekanikal. Oke, sebentar. Harmonik ini harmonik apa ya? Maksudnya apa yang kita monitor? Saya tadinya kan ya parameter dari motor kan biasanya arus sama tegangan gitulah. Harmonik ini bagian dari apa nih? Atau seperti apa? Harmonik itu dari sisi ininya, dari sisi arusnya. Oke, dari sisi arus. Kemudian yang kita plot itu atau menggunakan teknologi apa ya kira-kira? Nah, arus kan ya 1 ampere, 2 ampere, kenapa ada harmonik gitu? Coba hanya diukur ampernya saja. Itu sebenarnya sumber dari harmonis itu bisa bermacam-macam ya. Betul. Terutama bisa dari eksternal juga. Jadi istilahnya tuh kayak ada arus lain yang numpang. Oke. Yang numpang sehingga membuat stres yang diterima sama si winding itu lebih tinggi. Padahal secara terukur, misalnya arusnya masih sama nih, tapi ketika adanya harmonis, RMS-nya sama, tetapi yang dirasakan oleh si winding itu lebih tinggi. Nah, akibatnya kan bisa si winding-nya mengalami mungkin ya karena background saya agak sedikit mechanical gitu ya, dan dengan vibration gitu ya. Nah, harmonik itu sendiri tipikal apakah dia dari arus yang kita bisa capture, tadi kan ngomongin RMS gitu ya, berarti kita bisa capture spektrumnya gitu, bentuk grafiknya gitu ya, patternnya dari sebuah arus itu ya, tidak cuma satu nilai gitu ya. Kita bisa ambil patternnya berarti. Bisa, spektrumnya bisa diambil. Oke, jadi yang harmonik tadi itu harmonik dari patternnya tadi, dari arus, pattern arusnya itu ya. Oke. Itu satu. Yang kedua, dia bisa kita ambil dari sisi simptom atau gejala ketika ada kerusakan. Misalnya ketika si stator winding nih, pada motor-motor low voltage dulu ya, ketika dia udah mengalami tanda-tanda kerusakan nih, nah bisa saja secara resistansi atau impedansi mengalami perubahan. Oke, secara impedansi. Atau ketika motornya itu motor medium voltage, nah ini agak tricky untuk monitoringnya karena simptomnya itu ya berupa partial discharge di sana. Oke. Pertanyaan itu sih maksudnya gini, itu ada hubungannya dengan proses di pompanya atau memang murni degradasi dari motornya? Nah, lagi-lagi ketika kita bicara mengenai failure mode kan kita nggak bisa mengesampingkan istilahnya kalau manusia nih ya, kalau manusia memang dia punya bakat sakit atau memang gaya hidupnya nih yang agak sedikit bermasalah gitu. Bakat sakit, passion sakit. Talentnya sakit, bukan. Dia mengalami penyakit bawaan atau punya penyakit bawaan atau dia memang gaya hidupnya nih agak ugal-ugalan nih. Oke. Nah, itu dia bisa memicu percepatan kerusakan pada motor tersebut. Misalnya kalau pada motor-motor medium voltage ya, ketika motor tersebut sering gitu mengalami start stop, nah secara motor dia akan terakselerasi proses kerusakannya. Atau operasinya biasanya flow-nya 50%, kemudian dinaikkan jadi 70%. Nah itu low cycling, betul. Nah, naik turun seperti itu ya. Kemudian itu dari sisi tegangan dengan arus ya. Kalau tadi kan ngomongin mengenai ya pattern harmonik, kemudian bicara mengenai ada impedansi yang berubah gitu ya, itu dimonitor nggak sih biasanya oleh tim operation gitu, atau oleh di DCS, di control room gitu, ada monitoring itu yang sampai detail melihat harmoniknya, atau dia biasanya hanya RMS value-nya saja yang? Kalau di DCS itu setahu saya ya, ada metering ya, kalau betul. di CMCC-nya itu RMS. Oh, itu RMS, oke. Berarti nggak sampai lihat harmonik tadi ya, beberapa failure tidak terdeteksi, hanya dari RMS saja ya? Dari predictive maintenance technology. Oke. Tapi ya itu mostly permasalahan elektrik itu hidden. Artinya kalau kita nggak monitor, kita nggak tahu.
Tapi kan ada monitor tadi, tegangan atau itu biasanya harusnya termonitor juga, tapi mungkin tidak sedetail RMS-nya saja ya. Sebenarnya secara nilai ada, tapi Okay. secara spektrum nggak dapat. Oh ya, paham. Ya secara overall-nya adalah gitu kan, kita nggak tahu nih detailnya apa nih gitu. Oh ternyata bisa juga. Oke. Iya itu tadi digarisbawahi bahwasanya itu adalah bagian dari teknologi BDM yang meng-capture itu. Oke. Jadi bukan yang mungkin rutin dilihat oleh bapak-bapak operation gitu ya. Dan secara filosofi kan memang kalau misalnya operator yang nemu duluan artinya terlambat. Oke. Secara deteksi failure. Berarti ketika memang misalkan RMS-nya itu berubah, itu failure-nya sudah sangat development failure-nya sudah sangat parah gitu, atau udah mendekati functional failure atau gimana? Di setiap sistem ada proteksi. Kalau ternyata secara nilai dari arus atau tegangan mengalami unbalance untuk motor-motor medium voltage langsung shutdown. Oke. Kalau nggak salah pernah kan kejadian itu salah satu klien kita. Oke. Mungkin bagus. Saya keskip ceritanya. Tiba-tiba ceritanya harusnya mengalami unbalance. Kan kita harus percaya bahwa tidak ada yang tiba-tiba. Semuanya berproses yang namanya failure. Cuman kita tidak skip. Keskip monitoringnya gitu ya. Iya. Belum dikelola. Oh nanti itu nyambung lagi dengan frekuensi pengambilannya ya. Misalkan agar kita skip atau tidak itu kan ya kalau bisa ya secepat-cepatnya biar nggak skip gitu. Tapi kalau makin sering kan lumayan juga ini effortnya. Ada dua hal. Yang pertama, apakah failure-nya itu sudah terpetakan dan terkelola. Dan yang kedua, apakah frekuensi pengambilan datanya cukup sudah tepat. Karena ya mungkin pengalaman di kita sendiri kan sebelumnya untuk MCSA nih, MCSA secara finding jarang ya, motor current signature analysis secara finding jarang. Tapi ternyata dari pengalaman user kita ketika ada indikasi MCSA tersebut, ternyata development-nya cepat. Dia dalam 6 bulan dia dari hijau sampai ke merah. Nah, artinya kan ini cycle strateginya harus diubah. Direvisi yang tadinya per 1 tahun, sekarang per 3 bulan. Kurang dari 6 bulan tadi ya, karena development 6 bulan cukup sangat cepat. Oh ya, MCSA tadi itu salah satu metode untuk arus, tetapi kita bisa dapatkan spektrumnya ya. Betul. Tidak cuma hanya RMS dari arusnya saja ya. Oke. Terus kalau dari sisi mechanical-nya sendiri, kalau misalkan tadi ya ada bushing-nya problem, kemudian ada wobble, ada ya mungkin sampai bearing problem gitu ya. Perubahan apa sih, parameter-parameter apa sih yang bisa berubah gitu, yang mungkin itu bisa menjadi bahan monitoring gitu? Kalau kita bicara proses dan performan ya, itu mungkin ya bisa sedikit banyak ada gitu efeknya gitu. Misalnya dari sisi efisiensi gitu, efisiensinya akan turun misalnya seperti itu. Itu pasti ada, cuman seberapa besar? Sometimes kita nggak aware dengan itu gitu. Sometimes kita nggak aware dengan itu bahwasanya ada masalah di pompanya secara mekanikal sehingga menyebabkan efisiensinya berkurang. Perubahannya mungkin sangat kecil ya, tapi berubah gitu ya. Iya, seperti itu. Karena memang ya tidak bisa dipungkiri setiap equipment yang kita miliki ini kan tidak bisa 100% stabil basicnya. Pasti ada perubahan gitu. Seiring dengan waktu. Dan nah, itu juga yang kadang jadi challenge bersama, tantangan bersama. Sumbernya juga bisa berubah gitu, tidak cuma equipment lagi, maksudnya fluidanya sendiri, kondisi fluida sebelum dia dipompa, itu kan tidak selalu sama gitu ya. Betul. Itu yang kadang yaitu challenge bersama, bagaimana kita sedetail mungkin, seteliti mungkin memonitor setiap perubahan yang ada gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkirin juga, semakin banyak data yang kita gunakan untuk memonitor itu semakin bagus. Ya, kalau kita menyebutkan apa saja sih, pressure? Ya mungkin kemudian ini ada punya ini kayaknya punya mungkin secara performance ya
ada lagi mungkin secara yang lainnya gitu. Oke, ini secara performance dari ini salah satu grafik lah dari pompa curve gitu ya. Dari pump ya pasti kita nanti akan mendapatkan dari flow rate, pressure gitu ya. Dari situ nanti kemudian dihubungkan dengan dayanya si motor berdasarkan kalkulasi arus dan tegangan seperti itu kita coba plotkan di sana. Dan itu juga sebenarnya bisa jadi indikator ketika misalnya kemarin dengan daya yang sama itu menghasilkan flow dan kapasitas flow dan head sekian, sekarang kok berbeda gitu, ada apa? Berarti ada lossisnya dari mana sumbernya, itu baru harus mendetailkan dengan teknologi yang ada. Yang di awal tadi disebutkan challenge-nya adalah ya yang kita monitor biasanya adalah jauh dari sumber masalah. Oke, biasanya ya tadi meskipun di sini kan ini salah satu pump curve gitu ya, di sini adalah head capacity, di sini adalah efisiensi. Nah, pompa itu punya rate daerah sini sekitar ada range operasinya gitu ya, ideal operasinya. Itu sebenarnya cukup lebar. Sehingga ketika ada terjadi perubahan efisiensi sedikit-sedikit sebenarnya mungkin bisa jadi ada indikasi, tapi karena masih dalam range-nya kita anggap baik-baik saja kadang-kadang gitu ya. Nah, kita nggak aware ya. Oke, itu mungkin salah satu ya mungkin itu perlu kita monitor juga sebenarnya gitu ya. Seharusnya iya, Pak. Dan saling berkaitan. Dengan adanya horsepower ini bisa dikaitkan dengan arus yang mengalirnya itu seperti apa. Betul. Artinya ketika untuk memutar dengan daya yang sama tetapi arusnya itu berubah, kan suatu tanda anomali, mekanisme kegagalan yang terjadi. Ada anomali operasi ya pada motor tersebut. Oh ya. Oke, ini mechanical-nya sendiri. Kalau dari aksesorisnya, misalnya dari segi bearingnya, dari segi misalkan fluida dari pelumas dari bearingnya itu, ketika ada bearing problem gitu-gitu, atau as simple as vibration akan naik gitu, atau sebenarnya kita bisa monitor juga, misalkan dia pakai jurnal bearing, kemudian kita bisa monitor temperatur bearingnya atau seperti apa, atau temperatur bearing mungkin iya Pak. Tapi sekali lagi bearing itu kan adanya berarti ada di motor ada dua di ujung-ujung ya, di bagian head end dan low end gitu. Bagian atas dan bagian bawah. Di motor, kemudian di atas ini, kemudian di bagian bawah untuk motor, kemudian di pompa yang di bawahnya kopling itu. Temperatur bearing sometimes jadi indikator. Jadi masalah juga di pengalaman kami gitu, sempat membuat vertical pump kita trip gitu. Dan itu bikin trip ya, tidak terdeteksi tiba-tiba, maksudnya istilahnya temperaturnya tiba ya kebetulan langsung. Ya maksudnya bagus sistem di sana, ada protection system. Betul. Ada protection system untuk temperatur bearing. Gitu. Nah, akhirnya trip. Tapi secara vibrasi belum tertangkap itu Mas. Dari pengalaman kemarin itu vibrasinya masih stabil, gitu, masih stabil. Jadi kita petakan satu-satu kira-kira yang menyentuh trip limit itu yang mana, dan itu adalah temperatur bearing. Temperatur bearing. Pengukuran temperaturnya itu apakah surface temperatur atau memang aktual di dalam bearing itu sendiri ada sensor untuk seperti itu ya. Ya. Betul. Memang di situ pakai thermocouple, di situ tuh pakai thermocouple, jadi memang terinstall secara permanen seperti itu. Dan termonitor berarti ke DCS ya? Dia akan secara kontinu akan termonitor seperti itu. Berarti di sini penting ya untuk mengkombinasikan antara nilai temperatur yang terukur di thermocouple tersebut dengan nilai vibrasi ya, sehingga keduanya tuh saling meng-cross check gitu. Betul sekali. Ketika itu juga kita tidak mendapati masalah di vibration, kemudian yang kita lakukan secara bersama-sama adalah mencoba memverifikasi apakah ini benar yang dibaca oleh di thermocouple tersebut gitu. Hanya dalam kondisi itu nih, challenge-nya itu kan apakah
titik pengambilan datanya itu memang kurang sensitif, atau ada faktor lain yang menyebabkan dari sisi vibrasi sendiri itu tidak mengcapture permasalahan tersebut. Itu juga jadi dua hal yang harus diperhatikan juga, karena memang waktu itu adalah bagian temperatur bearing ini ada sensornya ada 3 ya, ada di 3 tempat seperti itu. Jadi di upper bearingnya motor, kemudian lower bearingnya motor, dan di pump juga ada seperti itu. Nah, untuk berarti kalau kita lihat ini ya, mungkin temperatur sensor temperatur dengan vibration sensornya ya mungkin yang kita bisa akses di sini aja ya. Iya, secara lokasi yang di bawah kita nggak bisa akses ya. Kalau di bagian pompa tadi sensor vibration dengan sensor temperaturnya mungkin berdekatan, tapi ketika di sisi motor itu sangat jauh memang antara lokasi sensor vibration dengan sensor termokabel tadi sangat jauh. Oh, oke. Karena kalau dilihat di sisi sini sensor vibration itu di casing bagian luar. Oh, atau dia untuk monitor winding sebenarnya. Vibration. Sedangkan termokabelnya ada di dalam. Oh iya, betul. Vibrasinya di luar gitu ya. Oh. Oke, jadi sebenarnya tadi challenge yang kita kita hadapi di vertical pump ini karena posisinya di sini, malah kebanyakan failure mode yang ada di sini ya. Sorry, kalau saya zoom failure mode yang ada di bawah ya. Iya, kalau dari atas kan ya dia cepat gitu ya. Rata-rata kita bisa akses untuk kita dapatkan datanya. Betul. Jadi kita bisa monitor untuk bagian yang atas. Agak cepat, istilahnya agak lebih sensitif lah ya. Iya, nah, ketika failure mode itu terjadi gitu ya di bearing, di di rotor, stator gitu ya. Oke, nah yang susah di bawah ini gitu ya. Betul. Oke. Dan ya itu challenge bersama. Challenge bersama. Bagaimana supaya pengukurannya ini bisa mewakili kondisi dari ya satu package equipment itu, tidak hanya di bagian yang di atas saja, tetapi juga yang di bawah juga. Yang di bawah ini kan bisa panjangnya bisa sampai 12 meter gitu. Untuk pompa-pompa yang besar. Betul. Kalaupun kita ambil data vibrasi di sisi piringnya pompa yang di atas itu, berarti kan 12 meter itu panjang ya. Panjang. Itu mungkin ya tidak akan terwakilkan gitu. Oke. Sekarang kan sudah 2021 nih. Kita udah pindah tahun dari tahun 2020 kemarin ya. Ya, teknologi semakin berkembang gitu ya. Sebenarnya untuk challenge yang tadi itu, yang challenge bersama itu, sebenarnya ada nggak sih solusi atau kira-kira teknologi yang ya kita bisa implementasikan gitu agar sebenarnya beberapa failure mode yang tadinya agak susah dikelola gitu yang di bawah ini, kita bisa mencoba untuk menggunakannya sehingga bisa terkelola dengan baik. Minimal ketika dia ada perubahan itu termonitor gitu, atau atau seperti apa? Oke. Mungkin dari saya dulu ya. Ya, silakan. Habib kan pasti punya. Ya. Saya belum tentu. Saya pernah baca. Kalau tahu kan jago ya pasti punya. Ya, dari sisi mekanikal mungkin ada beberapa studi yang mencoba memonitor itu dengan memasangkan vibration sensor untuk di bagian bawah. Jadi nanti vibration sensor itu mencoba memonitor kondisi dari bagian bawah pompa itu. Nanti dipasang mungkin bisa beberapa di sana. Sekalian juga mungkin untuk memodelkan, misalnya bagian atas permukaan dari pompa itu seperti apa gerakannya, kemudian bawah seperti apa, hampir kayak ODS gitu ya? Iya, bisa simbol ODS seperti itu. Ini dipasang ini kan permanen kan, bukan portable? Dipasang permanen. Oh,
Saya kira orang sambil nyelam. Saya kira nanti kan sertifikat diving saya dipakai itu buat nyelam masang sensor di sini. Itu sertifikat divingnya bisa dipakai, tetapi secara safety tidak boleh. Oh, gitu. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh, Mas Bos? Kan bisa ngelas di dalam air. Sedot nih, sedot. Setiap 3 bulan. Sertifikasi nyelam, sertifikasi ngelas. Dua. Nanti takutnya tersedot. Bahaya. Oh, jadi kita bisa ya? Itu sensornya casing atau displacement ya yang mungkin kita pasang di sini sistem yang ini. Sangat mungkin adalah sensor-sensor casing. Jadi entah itu velocity transducer atau accelerometer seperti itu yang kita pasang di bagian pump hole-nya itu. Oke. Nah, jadi itu mungkin satu alternatif yang mungkin secara mekanikal kita bisa pilih untuk memonitor kondisi yang ada di bawah. Berarti kita pasang, oke. Kalau saya zoom sebentar. Yang kiri ya? Kiri itu saya zoom. Kiri itu mana? Yang ini? Ya. Nah, ini kan impeller nih. Ya, impellernya di sekitar situ. Jadi gitu. Bukan di area busing gitu, busing yang ke sini. Nah, atau yang sama aja dari referensi yang ada itu adalah di situ harus ada satu. Oke. Kemudian mungkin kalau kita bisa tempatkan beberapa itu adalah yang berdekatan dengan busing. Oke. Jadi diimpel. Kalau multi state perlu banyak atau cukup satu aja? Seperti ini. Nah, itu biasanya tergantung pada budget. Ya kalau banyak alhamdulillah gitu ya. Kalau banyak lebih sensitif, lebih baik. Oke. Mungkin itu dari sisi mekanikal. Kalau Pak Habib mungkin dari elektrikal ada. Nah, kalau dari electrical guidelines buat monitoring keseluruhan motor ya secara elektrik itu sudah ada di standar ISO. Ada guideline dari ISO 20958. 20958. Iya, tahun 2013 itu. Jadi udah 8 sekarang tahun. 2021 ya, 8 tahun yang lalu ya. Iya. 2021 gaji 2020. Ini baru berapa hari masuk ke udah ngomongin. Nunggu tanggal 25, nunggu tanggal 25. Oke, lanjut Pak. Nah, guideline itu sudah ada dari tahun 2013 ya, dari ISO 20958. Jadi misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu pengen meng-cross check mengenai metode apa aja sih yang ada di monitoring diagnostik dari motor itu sendiri, motor elektrik ya, bisa salah satunya bisa merefer ke standar tersebut. Nah, pada standar tersebut gitu ada suatu metode yang dia itu namanya model based fault detection. Nah, jadi model based fault detection itu adalah suatu metode yang memiliki inputan nih. Inputannya dari tegangan dengan arus. Jadi cuman tegangan dengan arusnya saja. Tegangan dan arus, oke. Ya, nah. Jadi yang di capture tetap bukan RMS-nya kan? Spektrumnya tadi kan? Oke, spektrum arus dan spektrum arus dan spektrum tegangan tersebut. Okay. Kemudian dari data spektrum arus dan spektrum tegangan tersebut nanti bisa diolah dan dihasilkan informasi mengenai failure apa yang terjadi pada motor tersebut. Oh, sebentar. Jadi nanti ukurnya kayak apa, Pak? Jadi ya ukurnya mungkin kalau Bapak atau Ibu familiar dengan metode MCSA sama MCA kan dia menggunakan tang ampere ya. Oke, tang ampere ya. Tang ampere. Tang ampere. Jadi tang ampere ini salah satu sensornya. Fungsinya tang ampere itu kan dia ngukur arus ya, spektrum arus. Betul. Oke. Kemudian selain tang ampere juga diperlukan nih kayak inputan tegangan. Voltage. Sehingga perlu di tap. Itu di mana? Di CT? Enggak, di line. Nah, ini kan motor ada yang low voltage, ada yang medium voltage ya. Betul. Jadi kalau secara safety, saya pertimbangan safety untuk motor low voltage ya tappingnya itu bisa di sisi primary-nya. Jadi sensornya itu kayak dia punya magnet. Nah, magnetnya itu ditempel di terminalnya, konduktornya yang masuk ke dalam motor. Kemudian
ada tang ampere juga yang diklaim dipasang di ketiga inputannya, RST itu. Oke. Nah, dari inputan tersebut nanti dia akan generate suatu spektrum, dan dari spektrum tersebut dipilah-pilah nih. Ada indikasi failure apa, baik secara mechanical maupun secara electrical. Bahkan proses pun bisa seperti kavitasi. Hanya kalau kavitasi dia membutuhkan pengukuran yang secara kontinu. Jadi nggak bisa secara periodik gitu, snapshot atau secara portable. Apakah ini artinya mesinnya belajar, mempelajari karakter daripada pompa misalnya? Iya. Bagaimanapun juga namanya kan model based fault detection ya. Jadi dari inputan tegangan dengan arus tersebut dia akan mengalami proses belajar, mengalami proses yang namanya machine learning ya, untuk memodelkan seperti apa pompa tersebut secara matematis. Nah, kemudian ini udah modern sekali machine learning. 2013 ya ISO-nya. 2013. Kita mau mengaplikasinya ya baru-baru ini ya. Oke. Never late to learn. Betul. Machine learning. Teknologinya, metodenya itu dari 2013. Jadi mungkin teknologinya. Machine learning-nya tadi itu yang baru-baru. Iya. Industri 4.0 sekali ini sekarang. 4.0 itu sebenarnya kalau machine learning mungkin 4.5 ya. Kalau 4.0 teknologi penyebaran informasi. Ini Pak Habib, ya saya kan mekanikal sekali karena nggak tahu tentang electrical. Pastinya saya akan men-challenge bagaimana si teknologi tersebut dengan mengetahui ampere dan voltage bisa menentukan masalah mekanikal. Nah, kalau misalnya secara elektrikal di sini kan ada tegangan dengan arus ya Mas Bos ya. Ini manggilnya Mas Bos. Bosnya segala bos. Akrab ya Mas Agus Gutiara. Dari kecil sudah jadi bos. Jadi ketika kita mengukur arus dengan tegangan, mungkin saya akan ngambil pendekatan metode yang sudah familiar ya bagi Bapak dan Ibu, yaitu MCSA, Motor Current Signature Analysis. Nah, di teknologi MCSA itu sebenarnya apa sih yang dideteksi? Signature arus. Kenapa ada kata signature di sana? Nah, jadi signature itu karena spektrum yang diambil atau spektrum yang pengen dikejar itu adalah hasil induksi antara rotor ke statornya motor. Nah, jadi ada proses ya kalau misalnya ketika motor tersebut beroperasi kan dikasih tegangan nih, motornya. Kemudian ketika motor itu dikasih tegangan, ada arus dong. Nah, itu di winding. Arus itu kan menghasilkan medan listrik ya. Di statornya motor ada inti besi. Nah, inti besi itu adalah media yang bagus buat medan magnet. Jadi medan listrik menginduksi medan magnet di sisi statornya. Nah, kemudian medan magnet ini menginduksi inti besi dari si rotor lagi. Muterlah si rotor itu. Nah, rotor kan punya rotor bar nih. Itu kan konsep motor induction kan? Motor induction kan? Motor induksi. Ada arus yang ngalir di rotor bar. Arus yang ngalir di rotor bar nanti menginduksi balik ya yang namanya signature-nya itu. Jadi inti dari pengukuran secara elektrik itu adalah melihat interaksi antara rotor dengan stator yang saling menginduksi ini. Nah, sekarang misal dalam kondisi normal di mana putaran dari rotor tersebut center. Maka secara tarikan magnetik ya kan seragam nih, seragam di semuanya, jadi induksinya pun akan seragam. Tetapi ketika ada suatu failure yang menyebabkan putaran dari si rotor itu nggak center terhadap stator, atau justru statornya nih yang nggak center terhadap rotornya, ini kan akan menyebabkan magnetic pull-nya atau tarikan magnetiknya kan jadi unbalance, jadi nggak seragam. Nah, akibatnya induksinya pun jadi menimbulkan spektrum yang berbeda di sana. Untuk membedakan memang itu dari
tarikan shaftnya atau ya beban dari shaftnya, atau memang dari dimensional stator rotor itu seperti itu? Apakah memang ada spesifik? Kalau nah itu dia. Kalau dimensional berubah kan pasti tarikan masanya juga berubah gitu, berbeda-beda. Atau memang di standar itu memang ditentukan juga bahwa kalau seperti ini kemungkinan dari, kalau bentuknya seperti ini, nggak detail ya ke standar itu ya. Kalau bentuk seperti ini memang ini selalu dari mechanical, kalau bentuk seperti ini bisa jadi dari secara fisiknya yang ini ada halaman kedua ketiganya nggak ada. Oh, aduh, ada. Jadi di halaman kedua sama ketiga, di halaman ketiga tersebut ini real ya. Ini data dari vertical pump. Oke, jadi ini sebenarnya ini adalah hasil measurement yang tadi itu. Apa namanya, mesin model bus tadi ya, model bus untuk MCSA. Oke, jadi ini outputnya bisa langsung melihat adanya loose foundation, unbalanced alignment, transmission element, bearing, rotor, stator, dan lain-lain. Oke. Dari data tegangan dengan arus tadi, dia ngeplot spektrum berupa spektrum daya, spectral density, power spectral density. Nah, konsepnya dari spektrum tadi, dia pilah-pilah. Nih pada frekuensi 0 sampai 40 saya pengen monitor apa? 40 sampai 60 monitor rotor gitu. 60 sampai 120 monitor stator. Oke. Jadi dia mengassign range frekuensi tertentu untuk memonitor failure motor tertentu. Oke. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, tapi di sini pun alarm mungkin Pak. Iya, sepakat. Jadi range frekuensi tadi, betul. Kalau secara mekanikal itu namanya band alarm. Band frekuensi lah. Nanti kita setting alarm masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi, konsepnya itu kan dia melihat interaksi antara rotor dengan stator nih. Ya. Nah, sekarang salah satu concernnya itu adalah ketika putarannya itu berubah akibat unbalance atau misalignment, ya, challenge-nya dia di sini tidak bisa membedakan karena kedua failure motor tersebut ya akan di band yang sama. Karakteristik dan yang tipikal. Oke. Tapi paling nggak early warning-nya sudah ketahuan dong bahwa ini ada problem gitu di sana gitu. Ada satu yang terjadi. Ada anomali lah. Betul. Tinggal dipastikan apakah masalahnya ini akan berupa imbalance atau misalignment. Oke. Itu kondisinya. Berarti kalau yang tipenya tadi, misalnya dengan tipe vertikal yang ya anggapannya kayak wobble tadi yang bawahnya seperti itu maksudnya ke yang mana? Unbalanced element atau transmission element gitu? Pompa vertikal tadi di sini berarti masuknya nanti di band yang mana nih? Band unbalance atau band transmission atau band bearing atau? Kalau wobble ada kemungkinan di dua band ini akan masuk. Oke, akan tinggi ya. Unbalance atau misalignment atau permasalahan di transmission element. Transmission element itu sebenarnya berarti permasalahan di couplingnya atau di rotor drive-nya ya? Dia bisa berupa permasalahan di coupling. Oke. Shaft atau blade. Oke, blade berarti yang atau jika dia dikouple sama gearbox, di gearbox. Oke. Jadi memang yang itu motor itu mentransmisikan apa gitu ya? Itu yang problem di situ gitu ya? Iya. Nah, dan satu lagi sih bearing. Nah, bearing ini yang jadi concern juga karena ketika entah yang rusak bearing DE atau NDE-nya, dia yang akan menghasilkan karakteristik yang sama. Gitu. Sumbernya satu soalnya. Nah, kalau loose foundation kan pasti. Event itu apakah ini bearing-nya motor atau ini bearing-nya si pompa pun akan menghasilkan spektrum yang sama. Bearing secara umum ini. Kita nggak bisa lihat lebih detail. Kalau kita combine dengan vibration bisa lebih clear lagi gitu ya. Bearing yang mana gitu dengan ada frekuensi bearing tertentu gitu kan kalau di vibration. Justru tantangannya itu ketika kita menghadapi elemen-elemen komponen-komponen yang kayak submersible pump, yang posisinya itu sulit untuk dimonitor atau aksesnya terbatas, dan tapi kita pasti akan tetap memiliki akses di MCC ya. Iya. Ini bisa jadi opsi juga untuk mendapatkan informasi. Jadi ini malah tidak perlu sampai ke lapangan gitu ya, cukup di MCC saja untuk ngambil datanya. Betul. Oke. Kurang lebih seperti itu.
Jadi nggak perlu nyelam tadi. Iya, ujungnya sertifikasi divingnya cuma buat leisure. Ayo. Ini mungkin Pak Habib sama Pak Chandra juga ini. Dengan seperti ini, tadi kan mungkin ada beberapa hal yang dia tidak bisa membedakan gitu. Nah, tapi secara overall dia bisa men-screening masalah-masalah tadi gitu. Apakah memang kalau misalnya dengan keterbatasan resource yang ada itu better ini teknologi ini jadi metode untuk men-screening kondisi equipmentnya, kemudian baru didetailkan ketika mungkin sudah ada masalah yang muncul, atau akan seperti apa ya better aplikasinya? Coba dulu. Kalau dari saya sendiri sih, saya lebih prefer ketika sama lah ya, ketika kita ada nih ada indikasi sakit nih, kayaknya saya perlu second opinion nih, pindah ke dokter lain. Itu bisa jadi salah satu opsi. Atau ketika kita lakukan monitoring vibrasi pada suatu pompa, dan ternyata dari pikiran kritis kita mengevaluasi, oh kalau saya ngambil di sini nih datanya jadi nggak akurat. Oke. Tapi ya diambil aja. Tapi saya perlu untuk meng-cross check dengan data yang lain. Siapa tahu dengan data yang ini dia ada finding yang saya nggak bisa lihat dari pengukuran tersebut. Tetapi jika ternyata dari semuanya nih ya, dari sisi mekanikal itu nggak ada masalah, gitu. Jadi saya bisa nggak ada masalah itu artinya aman. Tidak ada indikasi bermasalah. Bukan, dari sisi pengambilan data. Artinya saya bisa ngambil nih data secara akurat nih. Tetap teknologi ini bisa memberikan informasi mengenai hal yang tidak dikelola sama mekanikal, yaitu kondisi rotor dengan statornya. Gitu. Kalau pendapat saya sebenarnya dengan metode-metode, meskipun kita nggak bisa detail gitu ya, melihat case-nya apa atau sedetail apa gitu ya, tapi dengan tambahan early warning-nya tadi, oke ini rotor problem di bagian transmission gitu ya tadi ya, di atau rotornya gitu ya, dan kita pasang dengan sensor tadi kan, minimal ketika kita jauh bisa mendeteksi itu lebih awal, tidak ada katastrofik yang bisa kita hindari gitu ya, adanya katastrofik atau secondary fail atau sekian gitu, sampai ya shaftnya patah atau sekian gitu. Kalau kita bisa early detection gitu ya, meskipun kita nggak detailnya, nanti ya solusinya mungkin ketika itu sudah lumayan ekstrim gitu ya, early warningnya kita harus bongkar gitu. Itu bisa tidak sampai jadi secondary damage atau sampai katastrofik. Iya, karena gini, sebenarnya yang kekhawatiran saya dengan kondisi equipment yang mungkin ada dua mengenai vertical pump ini. Satu adalah accessible, akses untuk pengambilan datanya. Yang kedua adalah akurasi. Jadi memang dua hal itu yang saya jadi mau wanti-wanti ke teman-teman saya juga gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan data yang bagus, yang akurat tentunya, dengan mengakses sebisanya gitu. Jadi contoh aja ini di gambarnya Pak Chandra yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan ini itu kan ini ya. Bukan. Oh, bukan. Ini yang real. Yang real. Oke, saya zoom. Nah, kita kalau mengambil data vibrasi, yang paling mungkin kan menempelkan sensor itu jauh dari bearing, karena pasti ditempelkannya adalah di casing motornya gitu. Nah, itu pasti sedikit banyak akan mengurangi akurasi pengukuran kita. Betul. Nah, maksud saya itu tadi. Jadi satu aksesnya, terkadang juga karena nggak ada scaffolding, kita hanya bisa aksesnya yang bawah saja misalnya. Tinggi badan kita lah ya. Sesampainya tangan kita menggapai seperti itu.
kemudian beberapa motor bahkan yang vertikal seperti ini di atasnya ada cooler, jadi dia ditutup cooler seperti itu. Jadi ya kita nggak bisa akses ke sana. Paling yang bisa kita akses adalah bodi motornya. Itu pun mungkin di 50% dari vertikal. Ya, jadi di tengah-tengah. Untuk mengenai akurasi sebenarnya ya solusinya sama kayak yang bawah tadi. Misalkan kita harus butuh pemasangan sensor permanen yang di bawah gitu ya. Betul. Kita bisa ada di situ, nanti tinggal tarik kabel misalkan gitu ya. Betul. Itu untuk menaikkan akurasi dari measurement itu sendiri gitu. Betul. Ya. Atau mungkin motor-motor yang apa namanya tidak, kadang-kadang yang saya sering nemuin itu motor-motor yang enggak apa istilahnya, kalau pakai magnet, tupul magnet itu nggak nempel gitu. Oh, sehingga harus ditahan gitu kan, gitu. Kita bisa pakai tambahan apa pad atau apa gitu, sehingga ya paling nggak nempelnya ke motor itu jauh lebih bagus gitu ya, tidak hanya dari tekanan tangan tapi dari magnet yang memang sudah menempel gitu ya. Itu bisa menaikkan akurasi juga sebenarnya dengan ya solusi-solusi seperti itu. Oke. Di luar itu misalkan yang pernah atau yang sudah yang misalkan gitu dengan keterbatasan itu ada nggak sih beberapa ciri-ciri gitu yang pernah ditemui gitu. Jadi ke Mas Agus mungkin ya. Ada beberapa pertanyaan juga mengenai itu. Jadi ada beberapa case yang tapi memang tidak applied, tidak berlaku untuk semua vertical pump, untuk case-case khusus mungkin ya siapa tahu dari Bapak dan Ibu di apa namanya di sana ya bisa di sana kita pernah punya experience itu gitu di Tiara gitu, atau bisa hampir mirip atau nggak sama juga nggak apa-apa gitu. Mungkin ya cerita berdasarkan pengalaman berarti. Betul. Cerita berdasarkan pengalaman. Dengan keterbatasan yang mungkin sensornya kita nggak pasang di bawah gitu ya. Iya. Mungkin sebelum ke sana tadi kan Pak Habib cerita MCM ini untuk low dan medium ya. Untuk yang high voltage apakah applicable atau tidak? Motor high voltage mungkin nggak ada Mas. Karena istilahnya high voltage kan untuk generator. Sorry. Jadi salah pertanyaan saya. Siap. Oke. Saya balik lagi ke pengalaman. Sebentar. Mas, saya. Ntar sini. Oke. Pengalaman permasalahan pada vertical pump. Umumnya adalah vertical pump dimonitor adalah menggunakan teknologi vibration. Ada pengalaman misalnya gini, jadi high vibration itu terjadi pada sisi upper bearing. Okay. Upper bearing dari vibrasinya tinggi, kemudian di lower bearingnya ya medium vibrasinya, kemudian di pompanya sendiri kecil. Di bawah kopling itu yang di sini itu vibrasinya kecil. Tapi secara aksial tinggi. Oke. Sedangkan di sini yang tinggi, bearing, ini paling tinggi nih. Di radialnya yang tinggi. Oke. Karena ada kondisi itu, kemudian pada saat overhaul waktu itu diputuskan untuk overhaul karena memang secara time juga, waktunya sudah itu supaya mungkin supaya comply dengan yang ada, akhirnya diangkat. Nah, ternyata terjadi kasus yang tadi, misalnya di sini ya bagian di bawah ya, basingnya karena clearance-nya over, kemudian ada beberapa titiknya yang bermasalah lah seperti itu. Oke. Itu dengan ciri vibrasi tinggi di arah radial motor upper. Di atas sininya radial. Dominan frekuensinya adalah 1X. Begitu juga dengan yang di aksial daripada pompa. Oke. 1X dominan, kemudian ada sedikit noise di sana. Berarti mirip kayak ini ya, kayak batang yang dicekik gitu ya. Jadi di sininya goyang ke sini, yang atas goyang gitu, yang ini goyang. Jadi mungkin kalau secara kayak jungkat-jungkit gitu ya. Itu ya. Jadi yang tengah itu jadi pivotnya gitu. Oke, yang biringnya, yang memang biring pompa itu jadi pivotnya ya. Iya, jadi semacam seperti itu. Oke. Ya. Tapi yang rusak adalah bagian bawah, sedangkan motornya kondisinya masih baik-baik saja. Okay. Ada juga cerita lain di satu tempat yang tinggi itu bagian atas.
Jadi di bagian atas dari motor vibrasinya tinggi, sedangkan di bagian bawah motor, kemudian di bagian pompa itu vibrasinya rendah. Yang bagian atas itu radialnya yang tinggi. Seperti biasa, radialnya pasti di satu sisi aja yang tinggi ya. Betul. Karena mungkin secara kekakuan ada bagian yang mungkin sejajar dengan pipa. Satu sisi. Nah, itu terjadi seperti itu, kemudian vibrasinya waktu itu harmonik gitu. Harmoniknya adalah 1 Hz. 1, 2, 3, oke. 1, 2, 3 gitu. Itu yang paling kelihatan adalah di bagian atas motor. Diangkat, hal serupa terjadi. Oke. Jadi ini ada dua kondisi yang hasilnya sama, tetapi patternnya beda. Tapi posisinya ya mungkin di sini gitu ya. Iya, yang tingginya sama-sama di upper bearing. Tapi ya tadi ngomongin mengenai tinggi ya. Dari awal tinggi atau dia trendingnya naik? Trendingnya naik. Oke, jadi kita nggak bisa dengan sekali ngukur, oh ini tinggi gitu ya. Oh berarti kemungkinan ya problem gitu, tapi kita tetap trend. Oh ternyata di bagian radial yang upper bearingnya ini makin lama kok makin tinggi gitu ya. Iya, jadi cerita lain juga. Banyak nih Pak Agus ceritanya ini. Ya, vertikal map banyak dan sering bermasalah. Ada juga kondisi ya waktu itu. Makanya ini pusing jadinya dia. Ada vertikal map digunakan untuk mengalirkan air gitu ya. Kebetulan di sana pitnya mungkin bagian salurannya tidak semuanya bersih sehingga memungkinkan ada lumpur yang masuk ke sana atau bahkan mungkin sampah masuk ke sana gitu. Waktu itu kondisinya vibrasi tinggi gitu. Vibrasi tinggi seperti tadi tidak serta merta, tetapi ini trendingnya naik, naik, kemudian sempat menyentuh alarm, bahkan beberapa kali sempat menyentuh alarm. Trip limit. Trip, gitu. Trip di start lagi, sempat di bypass protectionnya, tetapi ya dirasa tidak aman karena meskipun di bypass vibrasinya masih terus tinggi, nggak awalnya tinggi kemudian turun seperti itu kan. Seringkali ketika start awal memang vibration tinggi ya, kemudian seharusnya kan kecil seperti itu. Nah ini tidak terjadi, hal itu tidak terjadi, akhirnya diputuskan stop dan mungkin waktu itu diinspeksi bagian bawahnya adalah banyak kotoran gitu, di bagian yang mungkin di bagian filter kalau di gambar ini ya, strainernya gitu. Bahkan mungkin waktu itu ada semacam guideline operation gitu. Ketika misalnya pompa-pompa ini sudah lama mati, maka dilakukan kelas gitu sebelum dilakukan operation. Oke, Pak Habib ada yang mau ditambahkan? Bib, sebelum ini soalnya kita akan jawab satu persatu. Pertanyaan cukup banyak ini. Nah, kalau dari pengalaman terkait dengan monitoring dengan menggunakan model based detection itu, di sini di Tiara sih alhamdulillah ya kayak punya privilege gitu untuk membandingkan antara data vibrasi dengan data yang lain. Ini teknologi yang model based detection tersebut. Sehingga di sini saya compare. Jadi apa yang saya temukan itu adalah ketika ada suatu finding di teknologi model based fault detection tersebut, nah ini ternyata lain dengan temuan dari vibrasinya. Tapi saya juga menemukan ketika ada finding di sini itu dari vibrasi itu masih levelnya kecil. Jadi saya intinya ini menangkap lebih dulu gitu untuk kasus kedua tadi. Secara pengalaman iya. Karena saya belum nemuin di mana vibrasinya itu udah tinggi tapi ininya masih rendah. Itu belum nemuin. Apakah ini terlalu sensitif? Atau itu bisa jadi, Mas. Bisa jadi karena semua ini berdasarkan pengalaman empirik.
gitu. Pengalaman empiris dari si pabrikannya. Bukan pengalaman empiris dari yang tadi disebutkan sebagai belajar dari model base tadi. Enggak, kalau untuk yang dari sisi ini kan kita ngukur secara portable ya. Kalau untuk equipment yang portable ini dominannya dia merupakan referensi dari pabrikan. Tapi kalau dia monitoring secara kontinu, secara terus-menerus, dia ada proses belajar di sana. Nah, di sini bisa jadi itu akibat dari terlalu sensitif, jadi dia detect lebih awal, tapi dari sisi vibrasinya masih rendah dia di sana. Itu yang saya temukan sih dari. Atau jangan-jangan ini ngambil data vibrasinya seperti tadi karena kita tidak bisa akses yang sedekat mungkin dengan sumber getaran sehingga kurang sensitif. Nah, saya pikir itu sih gap yang masih perlu kita improve ya, yaitu komunikasi antara teknologi owner dengan data analis gitu. Jadi teknologi owner dia bisa mengkomunikasikan apakah peletakan dari sensornya tersebut ini sensitif atau dia punya opportunity untuk ketidakakuratan. Gitu. Oke. Udah jam 1 jam, ternyata kita ngobrol. Sudah jam 3. Oke, kita coba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari bapak-bapak di sana. Mungkin yang pertama, bagaimana kita dari Pak Bambang Setiawan, bagaimana kita mengetahui adanya harmonik pada motor, terus apa yang digunakan? Tadi sudah disebutin kali ya? Iya. Kita pakai current clamp tadi ya? Nah, ini sebenarnya dari teknologi model based fault detection ini selain data indikasi failure tersebut, dia juga bisa memberikan informasi mengenai harmonik ganjilnya 3, 5, 7, 9, 13. Oke. Tetapi jika Pak Bambang semata-mata pengen mengukur harmonik saja. Pak Bambangnya di situ. Tidak perlu untuk mengetahui apakah ada indikasi failure di rotor, stator, bearing maupun yang lainnya. Nah, Bapak bisa pergunakan tools yang paling simple, paling sederhana, itu namanya True RMS Meter. Oke. True RMS Meter dia akan mengukur tegangan atau arus RMS-nya plus harmoniknya. Oke. Biasanya sih kalau Tiara menggunakan True RMS Meter itu dibarengin sama pengukuran karet. Berarti yang harmonik tadi yang di trending itu nilai harmoniknya tetap di trending, jadi bukan cuma RMS-nya tapi setiap amplitude dari harmoniknya itu di trending. Kalau alat yang paling sederhana, True RMS Meter itu ya yang paling simpel itu total sih, jadi harmonik plus RMS-nya. Jadi tapi dia nggak memisahkan antara harmonik 3, harmonik 5, 7, oke. Jadi urutannya itu True RMS Meter, kemudian ada power quality. Dari power quality udah bisa nih dipecah nih. Harmoniknya. Dan yang ketiga ini biasanya kalau kita ada RMS, ada peak to peak, ada banyak beberapa term. Di sisi yang ketiga ada jenis seperti MCM ini, model based fault detection ini yang selain mengukur harmonik juga memberikan informasi mengenai indikasi failure pada komponen apa dan jenis failure-nya itu apa. Oke. Kedua, apa dari Pak Lukman Adi ini, apakah vibrasi hanya bisa dicek dia dari atas saja? Bagaimana geser? Bagaimana menganalisa vibrasi yang terjadi di dasar permukaan? Tadi sudah terjawab sebenarnya ya. Ada idealnya sih kita bisa pasang sensor dengan permanen gitu, posisi di daerah di bawah pompa dengan submersible casing sensor, baik itu velometer ataupun accelerometer. Kalaupun tidak itu, tapi ini case-nya sangat spesifik. Tadi beberapa case yang sudah diceritakan oleh Mas Agus itu bisa kelihatan kadang-kadang di arah radial tapi di upper bearing gitu ya. Tapi itu case-nya tidak bisa disamakan untuk semua vertical pump. Kemudian yang ketiga ini untuk kondisi motor vertikal, apakah dapat dipastikan kondisi posisi magnetic center motor pada sisi yang sesuai dengan tools
dengan yang sesuai atau tools apa yang dapat memonitoringnya? Yang satu kayaknya mechanical ya, balancing. Kondisi motor vertikal. Magnetic center itu Ini apa namanya? Air gap-nya ya. Iya betul betul. Nah ini ada beberapa teknologi apa ya. Yang pertama yang mungkin kurang populer sih sebenarnya di Indonesia itu ada yang namanya analisa air gap eccentricity. Jadi untuk air gap eccentricity tersebut ketidaksenteran dari sisi air gap tersebut itu root cause-nya banyak. Oke. Pertama bisa dari memang secara structure mechanical yang ditanyakan ini kan. Statornya nggak center, atau dia memang akibat permasalahan seperti unbalance. Oke. Nah, unbalance misalignment dia bisa menyebabkan terjadinya uneven air gap. Uneven air gap. Gitu. Kalau hanya untuk mengukur uneven air gap saja, nah kita bisa lakukan analisa air gap eccentricity dengan menggunakan konsep yang sama dengan MCSA. Oke. Tetapi bedanya kalau MCSA itu kan Fmax-nya 80 Hz ya. Nah kalau untuk air gap eccentricity, Fmax-nya kita bisa geser sampai 1500 Hz. Oke. Gitu. Kemudian apa untung ruginya apa gitu dengan Fmax-nya lebih tinggi? Karena tujuannya itu adalah kita pengen mendapatkan highest rotor slot passing frekuensinya. Gitu. Nah, dari situ, setelah kita menemukan highest rotor slot passing frekuensi, dengan kita menganalisa set B-nya, kita bisa mengevaluasi apakah air gap-nya itu acceptable atau enggak. Oh, oke. Ada standarnya nggak acceptable atau enggak, atau di ISO yang tadi? Secara ya referensi gitu ya, referensi dari manufaktur atau dari itu ada ya? Secara praktikal ada. Oke. Jadi itu terusnya berarti sensornya current clamp? Sensornya current clamp cuma satu saja, dan instrumennya pun bisa menggunakan instrumen vibrasi. Oke, ya. Gitu. Cuman kita perlu untuk frekuensinya mengetahui jumlah rotor itu yang nggak ada banyak manual. Betul sekali. Itu motor dulu. Tapi ya balik lagi. Tapi kita bisa pakai ini apa? Estimation bisa. Logikanya kan gini. Ketika terjadi air gap eccentricity, yang kita pengen ketahui kan root cause-nya. Betul. Apakah root cause-nya itu unbalance? Betul. Balik lagi ke situ ya. Bearing atau masalah loose foundation tadi. Oke. Jadi itu sih yang jadi pandangan saya. Tapi oke. Sebenarnya air gap tadi itu adalah efek dari sebuah failure yang mungkin ya tadi unbalance misalnya, atau dia bisa menghasilkan juga atau dia bisa menghasilkan efek yang lain gitu ketika itu terjadi. Ini kan pertanyaan nomor 2 nih. Penyebab atau sebab? Dia ada di tengah-tengah. Okay. Dia penyebabnya itu bagian yang ada di sini ya. Ya, stator rotor bisa, oke. Kemudian atau masalah loose foundation. Oke. Dia menyebabkan unbalance magnetic pool. Nah, unbalance magnetic pool ini dia bisa menyebabkan saksinya itu bengkok. Oke. Tapi tinggal duluan berapa mana nih, bearingnya dulu yang kena atau sampai dulu bengkok yang kena. Oh ya. Sekuat apa ya ininya materialnya ya. Nah, atau ketika permasalahannya itu yang bikin nggak center itu statornya, dia bisa membuat gesekan antara rotor dengan stator tersebut. Kalau terjadi gesekan kan ini katastrofik, tentu saja. Masalahnya nanti di stator core-nya. Ini pertanyaan selanjutnya nih, Pak Bambang rajin nih menanyakan, berapa maksimum kemiringan pompa vertikal? Menurut saya sih based on manufaktur sangat based on manufaktur, based on tipe dan seterusnya. Saya belum pernah sebenarnya melihat standarnya berapa ya. Standar internasionalnya berapa atau memakai standar apa. Kan mungkin ada rekomendasi dari manufaktur. Ini pertanyaan lagi, untuk standar vibration motor pompa vertikal ini 108163 atau yang 7 ya? 7 itu hidrodinamik. Ya, dua-duanya. Sepaket ya, seharusnya sepaket. Bisa menggunakan standar tersebut dan atau mungkin ada standar-standar yang lain. Ya. Jadi, applicable aja gitu. Kita pakai yang mana yang tight aja gitu ya. Jadi mungkin ada yang
sangat ya kita harus ISO, mungkin ada yang standar yang lain. Kalau kita sudah melaksanakan condition monitoring sebenarnya ya ini kita bisa replace dengan trending gitu ya, dengan apa namanya best practice statistical alarm. Tapi ya rata-rata yang 3 itu digunakan untuk motor, yang kalau pompa kita gunakan yang 7 gitu ya secara umum. Oke, kemudian selanjutnya dari Pak Agung, ini saya harus ini ya. Oh iya ya, oke biar skip. Saya ingin bertanya, saya memiliki 3 motor pompa vertikal, namun temperatur bearing inboard motor selalu di atas 80 derajat dan muncul peak 0,3. Ini untuk level air dijaga pada level aman. Kira-kira masalahnya apa ya? Cuman peaknya rendah, 0,36 inch per second kayaknya. Oh gitu. Second besar ya. Cukup besar. Atau 4 kali 10, sekitar 10 mm per second. Sorry. Kali 2,5 kali 2 ya, sekitar 9 mm per second. Cukup besar tingginya. Satu kali ya, dominan satu kali tapi tidak harmonik yang ini. Tapi dia bearingnya bearing inboard. Tadi kalau ya tipikalnya bearing outboard gitu ya. Iya. Namun temperatur bearing inboard agak susah menjawab ya. Di atas 80 derajat. Dan muncul peak 0,36 pada spektrum. Sedikit membacanya 0,36x. Iya, bukan. Kayaknya 0,3 tadi, 36 x ya. Oh iya ya, saya tadi pertama kayaknya amplitude-nya. Amplitude peak-nya 0, saya ngomongnya peak. Amplitude 0,3. Soalnya kemudian dilanjutin ada dominannya 1x. Oh, okay. Jadi ada peak 0,36 mungkin inch per second ya di situ. Kemudian dominannya adalah 1x, tidak harmonik. Jadi mungkin yang perlu dilihat juga apakah ada masalah di alignment-nya. Oke. Karena kan bagian DE 1x DE mungkin kita harus cross check untuk sisi pompanya seperti apa, kemudian mungkin aksialnya seperti apa, plus tambahan data phase ya. Ya, itu paling penting juga dalam troubleshooting ya. Kalau fase kemudian antar vertikal misalnya sama-sama radial atau antara radial tapi satu sisi beda bearing gitu ya, itu penting sekali. Pak Agung mungkin nanti buat Pak Agung kalau mau diskusi offline bisa lewat email, dikirimkan emailnya nanti ke kami biar kita bisa diskusi lebih panjang. Oke. Kemudian ya dari Pak Agung dulu, bagaimana cara mengetahui adanya looseness pada internal part pompa vertikal yang di bawah di mana kondisi shaft pompa tersebut cukup panjang. Nah itu balik lagi tadi ya. Contoh tadi ya. Beberapa contoh tadi yaitu kita mendapati kondisi yang mungkin hampir sama tetapi dengan simptom yang berbeda-beda gitu. Jadi ada yang memang benar-benar simptom secara vibrasinya jelas, ada 1x harmonik gitu terbaca, namun di satu tempat lain kita menemui yang simptom yang berbeda gitu, dengan hasil yang sama-sama looseness. Oke, selanjutnya dari Pak Muhammad Ali, bukan ya? Kami punya vertical pump untuk cooling tower. Silakan dibaca. Saat ini vibrasi lumayan tinggi, tapi masih dalam status C. Indikasi spektrum motor di vertikal tidak searah dengan suction yang 108.162 untuk kondisi vibration pompa normal status A. Oh, yang motornya status C, yang pompanya statusnya A. Ya, balik lagi tadi kalau detail analisa itu butuh fase, butuh spesifik beberapa measurement gitu ya. Perbandingan pengukuran di satu bearing dengan bearing lain, kemudian perbandingan trendingnya seperti apa akses dengan akses yang lain juga. Tapi kalau lihat ceritanya ini kayak sepertinya dia mengindikasikan awalnya dari kayaknya struktural
loose atau istilahnya flexibility ya, makanya dikasih foundation flexibility. Benar, dikasih mana penambahan support tuh di section. Ya, ini kita nggak bisa lihat kasih jawaban secara detail. Baik lagi, jika ingin type answer-nya alamat emailnya. Oh gitu. Nah, jadi untuk Pak Muhammad Ali dan Pak Agus, Pak Agung Gustiawan. Mereplay itu aja. Apa ini podcast? Biasanya kan kita email ya, boleh nanti. Biasanya langsung di-share ke kita juga sesuai dengan kebutuhan. Itu bisa di-emailkan saja nanti ke Mas Agus ya. Boleh. Atau Pak Chandra terkait dengan detailnya sih, termasuk data vibrasinya ya. Betul. Oke, sebentar, ternyata ada di sini. Oke, mungkin itu kayaknya obrolan kita di siang sampai sore banyak di Kamis ini. Satu equipment ini berapa lama ini? Apalagi nanti kalau mungkin equipmentnya lebih complicated ya, lebih kompleks. Oke. Dari saya mungkin ada beberapa teknologi yang bisa diaplikasikan untuk melakukan monitoring, terutama untuk menaikkan akurasi dari measurement. Jadi untuk vertical equipment kita bisa tambahkan misalkan ada sensor yang kita bisa taruh di casing di bagian bawah gitu ya, dengan submersible accelerometer atau submersible velometer. Kemudian atau kita bisa memonitor dengan memonitor arus dan tegangannya. Malah itu kita bisa lakukan di MCC, tidak perlu ke area pompa, dan itu tetap kita bisa melihat bagaimana pola operasi mechanical gitu ya, transmission dari mechanical dari pompa atau problem yang ada di blade atau bagian pompa yang ada di bawah air gitu, yang tidak terakses oleh kita. Mungkin anything to add, Pak Habib, Mas Habib sama Mas Agus ini? Kalau dari saya cukup. Cukup ya? Ada lagi? Cukup juga. Pak Chandra. Oke, terima kasih atas partisipasinya, sudah mendengarkan obrolan kita ngalor ngidul bersama Tiara ini. Kata Mas Habib ini ngobat. Jangan lupa ikut ngobat selanjutnya atau podcast-podcast selanjutnya. Ini beberapa seri kayaknya Pak Chandra terus ya? Jadi moderator. Ngobat ya, cocok loh ya, luar biasa. Saya hobi mendengarkan podcast, jadi. Ketika ada ngobat, kita bisa tambahin siluet Pak Chandra. Dengan rambut triwil kayak kita. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.